Stop bayar pinjol di tahun 2024 ini karena aturannya sudah ada. Oke, sering nggak sih kalian mendengar informasi seperti itu? Stop bayar pinjol, hentikan bayar pinjol, nggak usah dibayar pinjol lagi. Bahkan di tahun 2024, ya aturannya jelas, nggak usah dibayar lagi pinjolnya. Nah, hal-hal semacam ini sering banget kita temui di judul-judul artikel berita, di video, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman harus tahu, itu semua adalah clickbait atau ya benar-benar bukan aturan yang sesungguhnya yang mengatur untuk stop bayar utang di aplikasi pinjaman online. Tapi apa? Tapi ya semacam kayak judul intermezzo aja. Cuman kalau kita telaah lebih lanjut, ya memang isinya baik ya, isinya bagus. Yaitu ya memberikan saran bahwa utang pinjol itu ya memang tidak bisa dipaksakan dan memang kalau nggak ada uang ya jangan memaksakan untuk membayar, jangan takut terhadap ancaman-ancaman DC pinjol, dan juga jangan ya ngutang sana sini, gali lubang tutup lubang untuk membayar hutang pinjaman kalian. Ya, sekali lagi tidak ada aturan khusus yang menyatakan bahwa teman-teman boleh untuk gagal bayar pinjol tanpa alasan apapun. Nggak ada aturan seperti itu. Yang ada adalah kalau teman-teman tidak bisa bayar pinjol, maka akan masuk ke selik OJK, maka akan ditagih dan dikenakan denda serta dikenakan sanksi. Serta ada aturan-aturan yang mengatur bagaimana tata cara penagihan dari DC pinjol. Hak dan kewajiban sudah tertulis dan tertera, tercatat rapi. Tapi nggak ada aturan untuk ya nggak usah dibayarlah pinjolnya, nggak ada seperti itu. Kenapa kok bermunculan judul-judul seperti itu? Teman-teman perlu paham bahwa ya ketika teman-teman bermasalah dengan gagal bayar atau telat bayar pinjol, pasti apa sih informasi yang pengen kalian dapat? Ada cara untuk membuat utang kalian lunas dengan seketika, ada acara atau ada aturan yang membuat hutang pinjol kalian itu boleh nggak dibayar, bener nggak? Nah, itulah yang dimanfaatkan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menggait kalian agar kalian meluangkan waktunya untuk mampir sejenak ke artikel mereka, ke video mereka, dan lain sebagainya. Padahal jelas yang dibahas ya aturan-aturan yang berkaitan dengan DC pinjol. Boleh dan tidaknya, harus ngapain, terus kemudian mental kita yang disiapkan harus ngapain. Isinya tidak salah. Tapi ya mungkin ya judulnya adalah menarik perhatian teman-teman yang gagal bayar agar mau segera menonton. Nah, ini pun tentu sebenarnya tujuannya baik. Karena saya yakin teman-teman takutnya malah terjerumus ya dengan catatan kalau orangnya membuka jasa konsultasi yang berbayar, nah itu udah pasti modus. Tapi kalau misalnya memberikan sebuah info galbay pinjol pasti akan lunas, tapi kalau di dalamnya dia benar-benar memberikan motivasi, di dalamnya memberikan aturan-aturan kepada kalian, itu baik. Tapi kalau embel-embelnya jasa joki apalagi itu lebih parah ya. Jasa joki, kalau di dalam jasa konsultasi, wah lebih baik udah deh. Tujuannya udah jelas, tujuannya ke ranah bisnis ya, ke jasa konsultasi dan lain sebagainya. Apakah salah? Tidak juga. Tapi teman-teman harus bersikap kritis bahwa bener nggak sih utang bisa otomatis lunas? Bener nggak sih boleh nggak usah bayar di bulan ini? Boleh nggak sih utang pinjol itu aman untuk tidak dibayar? Teman-teman harus kritis terkait hal tersebut. Kenapa? Karena jangan sampai teman-teman digiring atau diarahkan kepada sesuatu yang mungkin nggak bener, kayak joki tadi. Harus orang udah kesusahan ya kan, mau bayar utang udah susah tapi masih dimintain uang untuk bayar yang lain-lain dan dengan tujuan untuk membebaskan hutangnya, dan itu penipuan lagi ya. Oke, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, tidak ada aturan khusus yang mengharuskan atau benar-benar mengizinkan kalian untuk tidak membayar hutang pinjol. Yang ada adalah yang memberikan resiko serta perlindungan sekaligus juga buat teman-teman, bahwa contoh utang nggak boleh lebih dari 2 kali lipat atau nggak boleh lebih dari 100% dari pinjaman pokok. DC nggak boleh menagih dengan kekerasan. DC ada aturannya dalam menagih, nggak boleh secara verbal ataupun fisik dan lain sebagainya. Ya, jadi sekali lagi
Tidak ada bahaya apapun terkait masalah gagal bayar pinjol, ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Insya Allah kalian bisa menyelesaikan utang-utang kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua bisa bangkit kembali dan tidak terpuruk menghadapi masalah pinjol-pinjol seperti ini. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.